Selamat pagi rekan pria Katolik dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukat Nasional. Nah, topik saya hari ini adalah kita akan berbicara mengenai doa. Doa pribadi ataupun doa bersama yang bersifat mangkus. Nah, di sini ada pengertian baru, mangkus. Sebenarnya ini adalah bahasa Indonesia yang sudah lama. Mangkus itu berarti efektif, tepat sasaran. Ada juga kata yang kedua yaitu sangkil. Sangkil itu berarti efisien, tepat guna. Nah, jadi saya mau berbicara bagaimana kita berdoa, entah itu pribadi ataupun bersama yang tepat sasaran. Yang mengenai hati Tuhan dan diharapkan Tuhan juga akan segera mewujudkannya. Nah, pertama kali saya akan membahas mengenai pengertian doa. Doa itu DOA. Ada orang yang mengatakan DOA itu suatu akronim singkatan dari dengarkan omongan aku Tuhan. Nah, tentu saja hal ini kurang tepat. Maka kalau kita berdoa bukan hanya meminta Tuhan untuk mendengarkan omongan saya yang isinya permintaan-permintaan, bukan seperti itu. Tapi DOA itu sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai dialog antara orang dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Agar kita mengajukan permohonan boleh, tapi bukan hanya permohonan. Nanti Tuhan juga memberikan jawaban kepada kita. Itulah dialog. Nah, jadi lebih tepatnya apa sih pengertian DOA itu? Doa itu yang pertama adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu saja dalam komunikasi itu kita perlu melibatkan budi dan hati kita, bukan hanya omongan, ya. Jadi bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, kita ingat di Lukas bab 6 ayat 46 dikatakan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, itu artinya cuma di mulut doang, cuma di mulut saja, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita menjadi orang itu, apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Ya, hendaknya demikian. Dan dalam doa itu harus juga merupakan ungkapan dari iman kita. Kepercayaan dan keyakinan kita. Jadi bukan hanya di mulut saja. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat kapan kita berdoa. Kalau rekan kita yang beragama Islam jelas mereka berdoa 5 kali sehari. Apakah kita orang Katolik berdoa 3 kali, 7 kali, 10 kali, atau berapa kali? Nah, ini yang perlu kita jawab, ya. Kapan kita berdoa? Nah, waktu kita berdoa itu adalah setiap saat, ya, tidak dibatasi oleh jumlahnya ataupun berapa lama kita berdoa. Tapi kita selalu setiap saat bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kemudian kalau pertanyaan kedua, di mana kita berdoa? Apakah berdoa itu hanya di gereja? Sehingga kemarin minggu lalu ada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Pamulang yang digeruduk oleh ketua RT-nya karena mereka rosario di dalam salah satu rumah. Nah, ketua RT-nya tidak setuju, katanya kalau berdoa harus di gereja. Apakah demikian? Nah, tentu saja tidak. Kita bisa berdoa dimanapun, ya, dalam kondisi apapun, karena dalam berdoa itu yang berbicara bukan hanya mulut kita, tetapi terutama adalah hati dan pikiran kita yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Nah, itulah mengenai di mana dan kapan, berapa kali. Ya, kita berdoa itu terserah. Tidak ada batasan harus 5 kali, harus 10 kali. Pokoknya setiap saat kita bisa berdoa untuk menyampaikan perasaan, keinginan, dan isi hati kita kepada Tuhan. Doa juga bisa dilakukan secara pribadi ataupun bersama-sama. Tentunya kalau doa pribadi itu adalah saya berkomunikasi dengan Tuhan.
Kalau bersama-sama, misalnya kita dalam suatu persekutuan di gereja, dalam acara lingkungan. Nah, kita bersama-sama bermufakat untuk mengadakan pertemuan dan kita akan berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan isi hati bukan saya tetapi komunitas saya kepada Tuhan. Jadi kalau doa bersama itu misalnya dalam persekutuan doa, acara lingkungan, ataupun acara di gereja, jalan salib, rosario, dan sebagainya. Kalau doa pribadi itu terserah Anda mau berdoa kapan, berapa lama, itu silakan Anda lakukan sendiri. Kemudian kalau kita ditanya orang, apa sih isi doa? Doa itu ya semacam curhat. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, tetapi dalam bentuk lain, aturan gereja itu dikatakan dalam berdoa itu pertama kita memuliakan Tuhan. Dalam hal ini artinya doa itu berupa suatu penyembahan, suatu adorasi. Kedua, dalam doa itu kita juga melakukan pertobatan. Kita mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Dan ketiga, kita juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas anugerah kesehatan dan sebagainya. Dan kemudian boleh nggak mengucapkan permohonan? Tentu saja boleh ya, permohonan untuk kebutuhan pribadi diri sendiri atau kebutuhan untuk semua jemaat. Dan itu yang disebut dengan doa syafaat, ya, doa permohonan bersama. Doa itu disampaikan apakah dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apa pakai bahasa roh? Nah, tentu saja kita perlu melihat dalam acara bersama-sama dengan orang Indonesia, kita menggunakan doa bahasa Indonesia. Tapi dalam komunitas tertentu, misalnya komunitas gerakan karismatik, nah di situ juga dikenal doa dalam bahasa roh. Nah, itu di luar pembahasan kita pada saat ini. Nah, jadi doa itu sebenarnya sederhana aja, bagaimana saya berbicara dengan Tuhan dengan sepenuh hati, bukan hanya di mulut ya, tetapi dengan seluruh pikiran dan isi hati kita curahkan kepada Tuhan. Tetapi yang perlu diingat dalam doa itu jangan kita yang mengendalikan Tuhan. Tuhan kabulkan permohonan saya, kalau tidak saya tidak mau ke gereja lagi. Nah, itu memaksa Tuhan. Itu doa yang salah ya. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mengajukan permohonan, dikabulkan atau tidak, yaitu tentu saja terserah kepada Tuhan. Terima kasih para sahabat sekalian, kiranya pengertian mengenai doa akan menjadi bertambah buat Anda sekalian, dan mari kita terus melakukannya dalam doa kita kepada Allah, baik secara pribadi maupun di dalam kelompok. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.